Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyiapkan anggaran senilai 20 triliun rupiah untuk menghapus tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Kabar Merah Putih edisi Rabu 22 Oktober hadir menjumpai Anda tentunya dengan sejumlah kabar penting dan menarik mengenai kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya. Saya Sita Paprika akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dan pemirsa, inilah kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Kita mulai kabar Merah Putih. Presiden Republik Federasi Brasil Luiz Inácio Lula da Silva tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Rabu sore. Kedatangan Presiden Lula da Silva menandai dimulainya kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Presiden Lula da Silva disambut oleh Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman, Duta Besar Republik Federasi Brasil untuk Indonesia Jorge Monteiro Prata, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Federasi Brasil, Andika Krishna Yudanto, serta dan Lanut Halim Perdana Kusuma Marsma TNI Erwin Sugandi. Presiden Lula da Silva kemudian berjalan melewati pasukan jajar kehormatan yang berdiri tegak di sepanjang jalur penyambutan dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma. Presiden Lula da Silva kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke hotel tempat bermalam selama berada di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan pada sesi tatap muka, Presiden Prabowo menyebut pertemuan dengan da Silva akan melakukan penandatanganan sejumlah kerjasama antar kedua negara. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan Presiden Lula da Silva bertujuan memperkuat kerjasama strategis Indonesia-Brasil di sejumlah bidang. Indonesia-Brasil merupakan mitra strategis dalam mengembangkan perdagangan investasi bilateral. Di tengah kunjungan kenegaraan Presiden Lula da Silva di Istana Merdeka, Presiden Prabowo berdialog singkat dengan Presiden Lula dalam sesi tatap muka. Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih kepada Lula da Silva atas kunjungan kenegaraannya ke Indonesia. Prabowo juga menyampaikan kekagumannya kepada Presiden Lula dalam urusan tata kelola negara. Menurutnya, Presiden Lula selalu memprioritaskan kesejahteraan rakyatnya. Prabowo menekankan kedalaman hubungan antara keduanya, terlebih dengan kesamaan latar belakang kedua negara dari selatan. Prabowo juga menyebut ada 4 persetujuan dan kesepahaman yang akan ditandatangani dalam kerjasama antara Indonesia dan Brasil. Ini pertemuan bilateral. Hari ini kita akan menandatangani 4 persetujuan dan kesepahaman yang cukup penting, dan saya kira ini bukti bahwa kita telah bekerja cepat. Terakhir pertemuan saya dengan Yang Mulia bulan Juli, sekarang Oktober, Agustus, September, dari 2 bulan kita sudah menghasil kemajuan yang besar. Saya kira saya yakin bahwa dalam waktu yang akan datang kita akan menghasilkan capaian yang lebih baik. Sebagai bukti bahwa kami memandang Brazil sangat penting,
saya telah memutuskan bahwa bahasa Portugis akan menjadi prioritas bahasa di sistem pendidikan Indonesia. Dan saya akan memberi petunjuk kepada Menteri Pendidikan Tinggi Indonesia untuk mulai mengajar bahasa Portugis di sekolah-sekolah kita. Ini bukti bahwa kami memandang hubungan Brazil dan Indonesia sangat-sangat penting. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo juga menyampaikan selamat kepada Da Silva atas Hari Kemerdekaan Brasil ke-203 yang baru dirayakan pada 7 September lalu. Dari Jakarta, Yohanes Leonardo, Adin Hudaya, TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto menyebut kerjasama Indonesia-Brasil sangat strategis. Baik Indonesia maupun Brasil memandang hubungan Indonesia-Brasil sangat penting. Untuk itu, baik Indonesia maupun Brasil sepakat untuk mempererat dan meningkatkan hubungan dengan melakukan kerjasama di segala bidang. Berikut pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Hari ini kita telah menerima kehormatan kunjungan kenegaraan dari Presiden Republik Federasi Brasil. Ini adalah pertemuan kunjungan kenegaraan kedua Presiden Lula ke Indonesia setelah kunjungan pertama beliau pada tahun 2008. Kemudian juga pertemuan dengan saya ketiga kali, dan 2 bulan yang lalu saya melaksanakan kunjungan kenegaraan di Brasilia pada tanggal 9 Juli 2025. Kita telah melaksanakan pertemuan yang intensif dan produktif. Kita kedua negara adalah dua kekuatan ekonomi baru yang sedang meningkat terus-menerus. Kita merupakan dua kekuatan Global South. Karena itu kerjasama antara Indonesia dan Brasil memiliki arti strategis, dan kami berdua memandang sangat penting hubungan ini. Hubungan ini kita bertekad setelah kita diskusi secara intensif untuk mempererat dan terus meningkat di segala bidang. Di bidang perdagangan tentu saja kita harus tingkatkan perdagangan antar negara. Di bidang teknologi kita saling akan belajar. Di bidang pertanian mereka sangat maju. Kita juga ingin berhubungan dengan baik di bidang itu. Di bidang pertahanan mereka juga punya industri pertahanan yang sangat maju. Kita juga sudah menggunakan beberapa alat pertahanan dari Brasil, sudah cukup lama kita menggunakan, dan kita rencana akan terus meningkatkan kerjasama di sini. Kita sudah punya Defense Cooperation Agreement dengan Brasil, dan ini dalam rangka ratifikasi. Tadi saya sebut di bidang energi juga kita sepakat. Tadi kita tanda tangan kesepakatan di bidang energi cukup signifikan antara PLN dan juga dengan swasta. Di bidang ilmu pengetahuan dan penelitian kita juga tadi sudah melaksanakan kerjasama. Secara garis besar kita sepakat ingin menuju suatu perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (SEPA) yang kita sudah wujudkan dengan Uni Eropa,
dan dengan Kanada. Dan kita dapat dukungan dari Brazil, karena Brazil sekarang adalah presiden dari Mercosur. Kita harap dukungan terus. Jadi di banyak bidang kita melihat sinergi yang sangat komplementer, saling mendukung. Di bidang internasional kita punya sikap yang sama terhadap hubungan multilateral di semua bidang yang penting, bidang politik, bidang ekonomi, bidang industri, perdagangan. Kemudian karena itu kita akan kerjasama di bidang politik internasional. Kita sama-sama anggota BRICS. Kita juga anggota G20, jadi kita ingin meningkatkan. Hari ini kita menyaksikan kerjasama ekonomi yang signifikan, yang nilainya tadi saling, yang ditandatangani tadi potensinya itu sampai lebih dari 5 miliar dolar. Tadi yang kita tandatangan tadi itu. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyiapkan anggaran senilai 20 triliun rupiah untuk menghapus tunggakan BPJS Kesehatan. Kami hadirkan informasinya usai jeda. Anda kembali di Kabar Merah Putih. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyiapkan anggaran senilai 20 triliun rupiah untuk menghapus tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Meski telah menyiapkan anggaran, Purbaya berharap ada perbaikan tata kelola oleh BPJS terutama dalam pelaksanaan program JKN di lapangan. Misalnya dengan tidak membeli alat kesehatan yang terlalu mahal. Ia juga meminta agar BPJS Kesehatan merampingkan jumlah sumber daya manusia, terutama di bagian teknologi informasi, karena menurutnya bagian tersebut tak perlu banyak tenaga kerja. Purbaya juga meminta agar sistem BPJS Kesehatan dibuat lebih canggih dan terintegrasi untuk menghindari kecurangan, terutama dalam pengadaan obat-obatan. Tapi nanti didetailkan lebih ke depan. Ya begini, saya minta mereka untuk melakukan perbaikan pelaksanaannya di lapangan. Jadi yang bocor-bocor dibetulin, terus kalau dia bilang kalau ada keburukan beli alat yang nggak perlu diberesin aja, saya bilang nanti dianggarnya dibetulin di sana. Terus saya tertarik tadi gini, mereka punya IT yang besar rupanya, 200 pegawai IT di sana. Saya minta dibuat lebih profesional lagi sehingga segala macam betul-betul terintegrasi Indonesia, sehingga kalau ada standar yang clear yang di run oleh sistem IT yang berbasis AI, sehingga kalau ada kecurangan obatnya apa langsung mendeteksi semua. Itu saya pikir nanti akan menarik ke depannya. Itu yang saya harapkan nanti bisa mengurangi operasi dari BPJS sehingga lebih efisien dan optimal. Informasi selanjutnya untuk mempercepat pembangunan fisik program Koperasi Desa. Kelurahan Merah Putih, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menggelar rapat bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Rapat ini disebut sebagai langkah strategis untuk mempercepat pembayaran dan penyaluran dana pembangunan gudang serta gerai koperasi yang akan menjadi sentra penyimpanan dan distribusi produk desa di seluruh Indonesia. Program ini merupakan bagian dari intervensi pemerintah untuk memperkuat peran koperasi desa melalui penyediaan sarana fisik dan akses permodalan secara langsung. Gitu. Jadi ini memang perlu kami rapatkan. Kemarin juga di rapat di kantor Menko Perekonomian juga sudah kami bahas. Ini aja, tinggal finishing dikit, finishing touch sedikit. Berarti ini bahas soal pembiayaan ke Kopdesnya, Pak? Ya, kan itu plafon itu sebagian dipergunakan untuk membangun secara fisiknya gudang dan gerai-gerai, sebagian untuk modal kerjanya. Ini bagian dari intervensi pemerintah
mendukung koperasi. Dan apa saja agenda Menteri Keuangan hari ini, kita menuju ke rekan Laura Luis di kantor Kementerian Keuangan. Laura, silakan. Ya, selamat sore Sita, Paprika dan juga pemirsa. Nah, tadi seperti yang sudah Anda sebutkan Sita, bahwa tadi telah dilaksanakan rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bersama Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan juga Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria. Yang mana untuk rapat ini tadi membahas mengenai penyelarasan dan percepatan pencarian dana pembangunan fisik untuk program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Adapun tadi untuk rapat ini sendiri dimulai atau dijadwalkan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat dan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat telah selesai pemirsa, itu artinya berlangsung sekitar 1 jam begitu. Kemudian untuk agenda kedua yang kami dapatkan pada hari ini terkait pertanyaan Anda tadi Sita, bahwa ini pada pukul 13:30 waktu Indonesia Barat dijadwalkan adanya pertemuan dengan Asosiasi Produsen Perhiasan Indonesia untuk membahas implementasi PMK yang akan dijadwalkan pada pukul 13:30 waktu Indonesia Barat. Namun saat ini kami memantau langsung di gedung Kementerian Republik Indonesia, belum terlihat adanya tanda-tanda telah dimulainya agenda pertemuan dengan Asosiasi Produsen Perhiasan Indonesia ini. Yang telah berlangsung itu adalah rapat koordinasi yang dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi. Nah, untuk berbicara soal rapat koordinasi ini sendiri membahas mengenai di mana pemerintah ini telah mencapai kesepahaman bersama Kementerian Keuangan, kemudian juga BUMN, pihak-pihak danantara termasuk bank-bank dari Himbara untuk mempercepat pencairan dana program Koperasi Merah Putih, yang mana dana ini nantinya akan disalurkan atau digunakan untuk pembangunan fisik gudang dan juga sebagai modal kerja bagi koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, di mana pemirsa masing-masing koperasi ini mendapatkan fasilitas pembiayaan sebesar 3 miliar rupiah yang akan menjadi modal bagi koperasi-koperasi ini sendiri. Nah, untuk tahap dari pembangunan fisik ini sendiri akan dilaksanakan segera setelah penyesuaian teknis di lapangan selesai dilakukan. Adapun untuk pembangunan fisik ini nantinya akan dilaksanakan bersama PT Agrinas Pangan Nusantara, dan untuk penyaluran modal ini akan langsung disalurkan ke seluruh koperasi-koperasi di wilayah di Indonesia. Untuk sementara demikian agenda dari Menteri Keuangan, dan rapat koordinasi ini dianggap sebagai tahap penyelarasan terakhir untuk pembangunan dimulai. Saya kembalikan ke Sita Paprika di studio. Laura Luis langsung dari kantor Kementerian Keuangan Jakarta. Terima kasih. Pemirsa, tim Satgas Pangan sidak beras di sejumlah daerah. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kabar Merah Putih. Anda masih menyaksikan Kabar Merah Putih. Pemirsa, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menghadiri jamuan santap malam kenegaraan di Istana Negara Jakarta. Jamuan santap malam kenegaraan ini dilakukan dalam rangka menghargai kedatangan Presiden Afrika Selatan Matamela Cyril Ramaphosa ke Indonesia. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri menjadi salah satu dari 121 orang yang diundang ke dalam jamuan santap malam kenegaraan ini, di samping juga para menteri, duta besar kawasan Afrika, duta besar negara BRICS, serta delegasi dan pengusaha Afrika Selatan. Anindya menilai momen kunjungan ini dapat menjadi peluang untuk mempererat hubungan ekonomi antar kedua negara, khususnya dalam bidang perdagangan dan investasi. Tadi saya baru bertemu beliau 1,5 jam yang lalu, bicara mengenai kerjasama antara Afrika Selatan dan Indonesia yang punya sejarah sangat panjang dari Konferensi Afrika Asia Afrika tahun 55 ya. Jadi saya rasa hubungannya baik, trade kita juga lumayan bisa ditingkatkan. Kita banyak mengirim palm oil dan mereka banyak mengirim ferroalloy, itu kayak besi ya. Jadi kita lihatlah, kita dengar Pak Presiden Prabowo bagaimana hubungan kita bisa kita kembangkan menjadi investasi dan perdagangan yang baik. Pemirsa, di tengah kebutuhan beras yang tinggi, pedagang di Pasar Warung Buncit Mampang, Jakarta Selatan kedapatan menjual beras di atas harga eceran tertinggi.
Satuan Tugas Pengendalian Harga Beras DKI Jakarta tak tinggal diam dan memberikan surat teguran kepada pelaku usaha yang kedapatan menjual beras di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Tim Satgas menemukan seorang pelaku usaha kedapatan menjual harga beras mulai dari kualitas medium, premium hingga SPHP di atas harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah. Untuk wilayah Jakarta, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional atau Bappenas menetapkan HET untuk beras premium sebesar Rp14.900 per kilogram atau Rp11.920 per liter. Beras medium seharga Rp13.500 per kilogram atau Rp10.800 per liter. Dan beras SPHP seharga Rp12.500 per kilogram. Namun toko ini diketahui menjual harga beras di atas HET masing-masing sebesar Rp12.500 hingga Rp13.000 per liter. Kita ke informasi lain, pemerintah akan memberikan diskon tiket pesawat domestik hingga 14% untuk kelas ekonomi pada libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono berharap dengan pemberian diskon tiket pesawat domestik hingga 14% untuk kelas ekonomi dapat menggerakkan ekonomi melalui sektor perhubungan. Dengan memberikan sejumlah insentif atau penurunan harga tiket bisa membantu masyarakat dan semakin banyak masyarakat yang bisa melakukan perjalanan. Sebelumnya Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan pemerintah menurunkan tarif tiket pesawat sebesar 13 hingga 14% pada periode angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Kita berharap menggerakkan ekonomi melalui sektor perhubungan, transportasi, termasuk juga dengan memberikan sejumlah insentif atau penurunan harga tiket menurut saya sangat baik. Kontribusinya untuk ekonomi kita. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memastikan 110 WNI yang terlibat dalam peristiwa di kota Ciretum, Provinsi Kandal, Kamboja saat ini berada dalam kondisi aman. Informasinya usai jeda sesaat lagi. Pemirsa, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memastikan 110 WNI yang terlibat dalam peristiwa di kota Ciretum, Provinsi Kandal, Kamboja saat ini berada dalam kondisi aman dan telah berada di bawah penanganan otoritas Kamboja serta pendampingan langsung dari KBRI Phnom Penh. Berdasarkan laporan resmi KBRI Phnom Penh, diketahui sebanyak 97 WNI melarikan diri dari perusahaan yang diduga menjalankan kegiatan penipuan daring atau online scam. Sementara 13 WNI lainnya berhasil dikeluarkan dari lokasi tempat mereka bekerja di Ciretum. Sebelumnya, 99 WNI diamankan di kantor kepolisian setempat dan 11 WNI dirawat di rumah sakit. Saat ini seluruh 110 WNI telah berada di rumah detensi imigrasi Phnom Penh untuk proses pendataan dan pemeriksaan oleh otoritas setempat. Informasi selanjutnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH berkomitmen memperkuat ekosistem halal nasional dan mendorong Indonesia menjadi pusat halal dunia. Selama 1 tahun terakhir, BPJPH berhasil mencatat berbagai capaian signifikan, di antaranya percepatan proses sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Melalui program sertifikasi halal gratis yang telah diikuti lebih dari 500.000 pelaku usaha di seluruh Indonesia. BPJPH juga memperluas kerjasama internasional dengan berbagai lembaga halal dunia seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab untuk memperkuat pengakuan timbal balik atas sertifikat halal Indonesia di pasar global. Dalam bidang pelayanan publik, BPJPH mengakselerasi digitalisasi sistem layanan halal nasional melalui pengembangan platform terpadu Si Halal 2.0 yang menghadirkan kemudahan dan transparansi bagi pelaku usaha dalam mengakses layanan sertifikasi halal.
Sementara halal itu adalah bukan lagi untuk urusan agama semata. Halal bukan untuk Islam semata. Halal itu for everybody, halal for everyone. Halal untuk semua. Halal adalah simbol health, simbol of clean, simbol of quality. Halal is global sekarang. Terbukti justru negara-negara Cina, Brazil, Amerika itu 3 negara yang paling besar angka produksi halalnya. Baku mutu dan sterilisasi menjadi fokus utama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kemala Bayangkari Polda Sumsel dalam mendukung program nasional makan bergizi gratis MBG. Selain penggunaan bahan baku berkualitas, sterilisasi dilakukan secara ketat dengan melibatkan beragam tenaga ahli. Proses produksi di SPPG Kemala Bayangkari Polda Sumatera Selatan diawasi secara ketat, mulai dari pengiriman dan penyimpanan bahan baku, sterilisasi bahan, pengolahan bahan baku, hingga penyajian. Guna mencegah kasus keracunan makanan, setiap hari personel khusus dari Bidokes melakukan pengecekan makanan. Makanan yang diproduksi harus layak konsumsi, memiliki sertifikasi layak higienis dan sanitasi, menggunakan filter air, dan memiliki sarana pengolahan limbah cair. Sejak operasional SPPG ini, setiap pagi ada personil dari Bidokes itu melakukan pengecekan makanan, apakah makanan yang sudah diproduksi dan siap untuk didistribusikan itu bisa layak untuk dikonsumsi dan tidak akan menimbulkan efek-efek gangguan terhadap penerima manfaat. Ditargetkan akan ada 20 SPBG dengan kualitas serupa di 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Kini progresnya telah 80%. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Pemerintah Provinsi Jakarta meresmikan Taman Sipitung. Informasi selengkapnya usai jeda. Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan pada sesi tatap muka, Presiden Prabowo menyebut pertemuan dengan da Silva akan melakukan penandatanganan sejumlah kerjasama antar kedua negara. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva di Istana Merdeka Jakarta. Kunjungan Presiden Lula da Silva bertujuan memperkuat kerjasama strategis Indonesia-Brasil di sejumlah bidang. Indonesia-Brasil merupakan mitra strategis dalam mengembangkan perdagangan investasi bilateral. Di tengah kunjungan kenegaraan Presiden Lula da Silva di Istana Merdeka, Presiden Prabowo berdialog singkat dengan Presiden Lula dalam sesi tatap muka. Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih kepada Lula da Silva atas kunjungan kenegaraannya ke Indonesia. Prabowo juga menyampaikan kekagumannya kepada Presiden Lula dalam urusan tata kelola negara. Menurutnya, Presiden Lula selalu memprioritaskan kesejahteraan rakyatnya. Prabowo menekankan kedalaman hubungan antara keduanya, terlebih dengan kesamaan latar belakang kedua negara dari selatan. Prabowo juga menyebut ada 4 persetujuan dan kesepahaman yang akan ditandatangani dalam kerjasama antara Indonesia dan Brasil. Ini pertemuan bilateral. Hari ini kita akan menandatangani 4 persetujuan dan kesepahaman yang cukup penting, dan saya kira ini bukti bahwa kita telah bekerja cepat. Terakhir pertemuan saya dengan Yang Mulia bulan Juli, sekarang Oktober, Agustus, September, jadi 2 bulan kita sudah menghasil kemajuan yang besar. Saya kira saya yakin bahwa dalam waktu yang akan datang kita akan menghasilkan capaian yang lebih baik. Sebagai bukti bahwa kami memandang Brasil sangat penting, saya telah memutuskan bahwa bahasa Portugis akan menjadi prioritas bahasa di sistem pendidikan Indonesia.
dan saya akan memberi petunjuk kepada Menteri Pendidikan Tinggi Indonesia untuk mulai mengajar bahasa Portugis di sekolah-sekolah kita. Ini bukti bahwa kami memandang hubungan Brazil dan Indonesia sangat-sangat penting. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo juga menyampaikan selamat kepada Da Silva atas Hari Kemerdekaan Brasil ke-203 yang baru dirayakan pada 7 September lalu. Dari Jakarta, Yohanes Leonardo, Adin Hudaya, TV One mengabarkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyiapkan anggaran senilai 20 triliun rupiah untuk menghapus tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Meski telah menyiapkan anggaran, Purbaya berharap ada perbaikan tata kelola oleh BPJS, terutama dalam pelaksanaan program JKN di lapangan. Misalnya dengan tidak membeli alat kesehatan yang terlalu mahal. Ia juga meminta agar BPJS Kesehatan merampingkan jumlah sumber daya manusia, terutama di bagian teknologi informasi, karena menurutnya bagian tersebut tak perlu banyak tenaga kerja. Purbaya juga meminta agar sistem BPJS Kesehatan dibuat lebih canggih dan terintegrasi untuk menghindari kecurangan, terutama dalam pengadaan obat-obatan. Kami nanti didetailkan lebih ke depan. Ya begini, saya minta mereka untuk melakukan perbaikan pelaksanaannya di lapangan. Jadi yang bocor-bocor dibetulin, terus kalau dia bilang ada kebodohan beli alat yang nggak perlu diberesin aja. Saya bilang nanti anggarannya dibetulin di sana. Terus saya tertarik tadi gini, mereka punya IT yang besar rupanya, 200 pegawai IT di sana. Saya minta dibuat lebih profesional lagi sehingga segala macam betul-betul terintegrasi Indonesia, sehingga kalau ada standar yang clear yang di-run oleh sistem IT yang berbasis AI, sehingga kalau ada kecurangan obatnya apa langsung detek semua. Itu saya pikir nanti akan menarik ke depannya. Itu yang saya harapkan nanti bisa mengurangi operasi dari BPJS sehingga lebih efisien dan optimal. Pemirsa, ruang publik hijau bertambah. Pemerintah Provinsi Jakarta meresmikan Taman Sipitung yang terletak di kolong Jalan Jampea, Koja, Jakarta Utara. Tempat yang semula tak terawat kini dibangun ruang terbuka hijau di lahan seluas 1.700 meter persegi, siap dimanfaatkan masyarakat. Kolong jembatan Jalan Jampea difungsikan menjadi ruang hijau bagi masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk beraktivitas dan berolahraga. Taman ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas mulai dari lapangan futsal hingga tempat bermain anak. Adapun konsep taman yang dipilih adalah taman kering atau dry garden. Dengan dibangunnya ruang terbuka hijau, diharapkan Jakarta dapat lebih siap sebagai kota global. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan Taman Sipitung dengan sebaik-baiknya dan menjaga fasilitas yang ada. Taman Sipitung merupakan tindak lanjut pemenuhan ruang hijau publik untuk masyarakat. Kenapa saya berkeinginan untuk dijukan? Saya yakin kalau menjadi lebih hijau, ruang terbukanya menjadi lebih banyak. Seperti sekarang ini sebenarnya ruang terbuka hijau kita sudah di atas 6%, sebelumnya 5,74%. Dan kalau itu bisa dilakukan, maka Jakarta sebagai kota global akan menjadi lebih siap, dan itu terbukti baru sebentar aja sekarang ranking kita sudah naik dari 74 menjadi 71. Informasi tadi menutup kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal bersama Ninda Febiola. Saya Sita Paprika pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.